Halo semuanya, mungkin beberapa dari kalian belum mengetahui kisah lengkap mengenai kutukan Radha pada Sudama dan juga kutukan Sudama pada Radha. Ternyata keduanya saling berhubungan satu sama lain, di mana mereka sama-sama bereinkarnasi ke bumi dalam wujud manusia ataupun iblis. Kisah ini bermula ketika Sri Ganesha sedang melakukan meditasinya. Di sisi lain, tepatnya di Goloka, Radha yang sedang membuat lukisan Krishna sedang membayangkan Krishna seolah-olah berada di depannya. Ketika Radha melihat bayangan Krishna di sungai, bayangan tersebut tiba-tiba menghilang karena efek dari meditasi Ganesha. Begitu juga lukisan yang dibuat Radha mulai memudar. Hal ini menandakan bahwa takdir akan segera memisahkan mereka. Begitu juga Krishna yang memikirkan hal yang sama. Di sisi lain, Virja dan Resi Narada menemui Sri Krishna. Resi Narada bertanya mengenai keberadaan Sudama, dan Virja lalu menjawab bahwa ia harus menemukan Dewi Tulsi terlebih dahulu karena dimanapun Tulsi berada, maka Sudama juga berada di sana. Setelah ini Virja melayani Sri Krishna dengan sepenuh hatinya, dan Resi Narada mulai mencari keberadaan Sudama. Sudama yang sedang mengintai Tulsi dari kejauhan, ia melakukan hal-hal indah padanya, mulai dari menciptakan hujan bunga yang sangat indah pada Tulsi. Sudama sangat mencintai Tulsi, tetapi Tulsi tenggelam dalam pengabdiannya pada Krishna, sehingga ia ingin Krishna menjadi suaminya, dan dia sama sekali tidak melihat cinta Sudama padanya. Sudama bahkan meniru cara berpakaian Krishna agar dia bisa mendapatkan perhatian Dewi Tulsi. Namun Dewi Tulsi sama sekali tidak bergeming padanya. Namun Sudama tidak menyerah, ia terus-menerus mengejar Dewi Tulsi. Di sisi lain, Dewi Radha yang sedang mencari Krishna. Ia melihat Sudama dan Dewi Tulsi lalu menanyakan keberadaan Krishna. Mereka berdua yang tenggelam dalam bayangan cintanya masing-masing sama sekali tidak mendengarkan panggilan Radha. Radha terus saja memanggil mereka sampai berteriak, dan akhirnya mereka pun sadar Radha sedang memanggil mereka. Dengan sangat marah, Radha menanyakan keberadaan Krishna pada mereka. Namun mereka menjawab bahwa mereka sama sekali tidak melihatnya dari tadi. Dan sampai akhirnya Radha menemukan Krishna di suatu tempat yang sedang berdua bersama Virja. Radha menjadi kesal ketika melihat Virja melayani Krishna. Hal ini membuat Radha sangat marah sampai mengutuk Virja bahwa ia akan segera mengalir seperti sungai karena telah menghentikan Krishna bertemu dengannya. Kutukan Radha langsung bereaksi. Virja langsung menjadi air dan menuju ke sungai. Ketika Sudama ingin menenangkan Radha, Radha memotong perkataannya dan berkata bahwa bahkan Sudama sendiri tidak mendengarnya saat ia menanyakan keberadaan Krishna. Radha berkata bahwa Sudama tersihir dengan kecantikan Tulsi, dan tindakannya sama sekali tidak layak berada di alam Goloka. Tindakan itu sama seperti tindakan seorang iblis. Oleh karena itu, Radha mengutuk Sudama bahwa ia akan dilahirkan sebagai iblis di alam fana, dan akan dipenuhi dengan kemiskinan dan juga menjadi seorang pertapa. Setelah melihat semua ini, Dewi Tulsi berpikir bahwa sebelum Radha mengutuknya, ia harus segera menenangkannya. Tetapi Radha langsung memotong pembicaraan bahwa ia juga bersalah sama seperti Sudama. Radha juga mengutuk Tulsi karena ia telah tergoyahkan pikirannya hanya dalam pujian seseorang. Radha mengutuknya bahwa Tulsi akan dilahirkan sebagai manusia di bumi. Setelah ini Sudama berkata bahwa itu semua sungguh tidak adil. Mereka memang membuat sebuah kesalahan, tetapi kutukan bukanlah solusinya. Setidaknya engkau memberikan bimbingan pada kami untuk menebus kesalahan mereka. Dengan ini Sudama berkata, Dewi Radha, Anda yang memiliki cinta dan pengabdian pada Tuanku Krishna, sama seperti cintaku pada Dewi Tulsi, Anda telah memisahkan kami dengan memberikan kutukan ini. Dengan cara yang sama juga, aku mengutukmu Radha, dan Krishna juga akan lahir sebagai manusia, dan kalian berdua akan berpisah dan tidak akan pernah bersatu di bumi. Setelah mengatakan semua ini, Sudama menjadi sadar
bahwa ia telah melakukan kesalahan karena telah memberikan kutukan pada tuannya sendiri. Ia lalu bersujud dan meminta maaf pada Krishna. Krishna lalu berkata pada Sudama bahwa kejadian hari ini semuanya adalah kehendak takdir. Kutukan yang diberikan Radha pada Virja adalah berkah tersembunyi, sedangkan kutukan Radha yang diberikan pada Sudama adalah sebuah berkah baginya, karena ini adalah awal untuk menyatukan Sudama dan juga Dewi Tulsi. Dan kutukan Dewi Tulsi telah diberkati dengan kebahagiaan tertinggi. Melalui kutukan itu, Dewi Tulsi akan dipilih melalui bentuk ilahi Krishna, dan karenanya keinginan Dewi Tulsi untuk menikah dengan Krishna akan terpenuhi. Dewi Tulsi akan menjadi obat dari penyakit yang dikeluarkan oleh Visuchika. Demi kebaikan umat manusia, Dewi Tulsi akan lahir sebagai tanaman tulsi ilahi, dan Krishna sendiri yang akan turun dalam bentuk saligramnya. Krishna sekali lagi meyakinkan Sudama bahwa dalam kelahirannya di bumi, ia juga akan menjalankan tugas yang sangat penting, seperti halnya peran Krishna dalam menyatukan seluruh bangsa Arya yang dirangkum dalam kisah Mahabharata, di mana terjadinya perang besar Kurukshetra untuk menghancurkan seluruh raja-raja yang kejam di muka bumi. Dan karena kutukan Sudama, ia akan lahir sebagai Krishna Awatara. Krishna akan menghancurkan raja-raja seperti Kansa, Jarasandha, dan juga Sisupala. Krishna juga berkata bahwa kutukan penting juga akan segera datang. Di sisi lain di Kailas, Dewi Parwati merasa khawatir akan meditasi Ganesha yang belum lengkap. Dewa Siwa lalu menjelaskan bahwa meditasi Ganesha akan lengkap ketika ia akan menemukan jalan menuju pernikahannya. Di sisi lain, kedua raja yang salah satunya adalah iblis, sama-sama melakukan pertapaan pada Dewa Wisnu. Mereka adalah pemuja besar dari Dewa Wisnu. Mereka melakukan pertapaan adalah untuk mendapatkan seorang anak. Efek dari pertapaan mereka membuat para dewa kepanasan. Para dewa lalu pergi menemui Dewa Wisnu untuk mendapatkan solusinya. Dewa Wisnu meminta mereka agar tidak khawatir karena meditasi dari Raja Iblis Dam dan juga meditasi dari Raja Daram adalah bagian dari permainan ilahi Sri Krishna di bumi. Dewa Wisnu lalu muncul di hadapan Raja Iblis Dam karena senang dengan pertapaannya selama bertahun-tahun. Raja Dam meminta anugerah agar dia memiliki seorang putra yang selalu patuh dan berbakti pada Dewa Wisnu. Dewa Wisnu pun memberikan anugerah itu. Dan dengan cara inilah Sudama lahir di keluarga iblis Raja Dam sebagai Sankasur. Di sisi lain Dewa Wisnu muncul di hadapan Raja Daram. Dewa Wisnu memberi anugerah bahwa ia akan segera mendapatkan seorang putri yang bersinar. Gadis yang sangat mulia dan merupakan simbol dari kesucian yang akan dikenal sebagai Tulsi. Dengan cara inilah Dewi Tulsi lahir sebagai putri Raja Daram di muka bumi. Dan sesuai aturan alam setelah berinkarnasi, Tulsi dan Sudama akan tidak mengingat kejadian di masa lalu itu. Dengan anugerah Dewa Wisnu, Raja Iblis Dam dan juga istrinya telah memperoleh seorang putra, dan Raja Daram dan istrinya telah memperoleh seorang putri. Dengan ikatan baru dan kehidupan baru ini, Tulsi dan Sudama akan memulai perjalanan baru mereka. Dan tugas Ganesha sekarang adalah membimbing Dewi Tulsi untuk mencapai bentuk tanamannya. Setelah sekian lama, Tulsi pun tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan sangat berbakti pada Dewa Narayan. Dan setelah dewasa, rasa baktinya pada Narayan terus bertambah, dan bahkan ia berpikir untuk menjadikan avatar Dewa Wisnu yaitu Krishna sebagai suaminya. Ketika ayah Dewi Tulsi menyuruhnya untuk mencari bunga teratai, seekor burung merak menarik perhatiannya. Sedangkan di tempat lain Sudama yang sudah beranjak dewasa sedang berlatih memanah di bawah pengawasan ayahnya. Salah satu bulu merak jatuh dan Sudama memasangkannya di kepalanya seperti Krishna. Di sisi lain Dewi Tulsi lupa akan perintah ayahnya untuk mencari teratai karena ia sendiri membawa begitu banyak bulu merak ke rumahnya. Ayah Dewi Tulsi berkata, "Tulsi, Anda harus fokus pada tujuan Anda. Sikap Anda yang berlebihan ini akan bisa membutakan Anda dan membingungkan Anda untuk mencapai tujuan."
Di sisi lain, Sankasur sedang melatih kekuatannya dengan gada. Ayahnya lalu datang dan berkata, "Wahai anakku Sankasur, Anda telah mempelajari berbagai senjata sejak usia dini. Namun itu saja belum cukup putraku. Anda harus memiliki kemampuan untuk menguasai ketiga dunia. Untuk itu, Anda harus memiliki kekuatan yang sangat besar, pengetahuan yang luas dan juga anugerah yang besar." Di sisi lain, ayah Dewi Tulsi meminta putrinya untuk menstabilkan pikirannya, karena itu akan sangat berbahaya dan mengganggunya dalam mencapai tujuannya. Dewi Tulsi mengatakan bagaimana dia akan fokus pada tujuannya dan apa yang harus dia lakukan. Ayah Dewi Tulsi lalu berkata bahwa dengan meditasi manusia bisa mencapai apa saja. Di waktu yang sama, ayah Sankasur juga menyuruh Sankasur untuk melakukan meditasi kepada Dewa Brahma untuk mendapatkan apapun yang diinginkan. Di tempat lain, ayah Dewi Tulsi juga menyuruhnya untuk melakukan meditasi kepada Dewa Wisnu di tepi sungai Gangga untuk mencapai tujuan agar bisa menikah dengan Krishna. Dengan demikian, Sankasur dan Dewi Tulsi sama-sama berangkat menuju pertapaannya masing-masing. Sankasur mulai mengambil posisi dengan berdiri di atas satu kaki dan terus menyebut nama Dewa Brahma. Sedangkan Tulsi memulai meditasinya dalam posisi bersila dan terus-menerus menyebut nama Basudewa Krishna. Namun Dewi Tulsi terus terganggu karena pikirannya yang terus berubah-ubah. Sampai akhirnya ia menemukan posisi yang tepat. Dari kejauhan, tujuan yang besar tersembunyi di balik kelahiran Tulsi, dan itu adalah menyelamatkan bumi dan makhluknya dari penyakit Visuchika. Dan dalam kelahiran ini akan membuat Tulsi lahir bermakna dan membuka jalan ke pernikahan Ganesha. Di tengah meditasinya, pikiran Dewi Tulsi mulai terganggu karena ia selalu mendengarkan seruling Krishna. Pikiran Tulsi menjadi buyar dan terus memikirkan Krishna. Ia tenggelam dalam keindahan Sri Krishna sampai ia lupa pada meditasinya. Di sisi lain, meditasi Ganesha telah mencapai puncaknya. Ia pun mencapai wujud tertingginya. Lanjut kepada Dewi Tulsi, ia melihat bulu merak di sekelilingnya dan melihat Krishna berada di dalamnya. Hal ini membuat Dewi Tulsi gagal dalam meditasinya. Ia lalu mengikuti bulu merak itu dan berharap akan bertemu dengan Krishna. Tanpa disadari, Dewi Tulsi bergerak menuju meditasi Dewa Ganesha. Di sana Dewi Tulsi melihat Ganesha adalah Krishna. Ia masih belum sadar akan ilusi ini dan tenggelam dalam angan-angan Krishna. Dewi Tulsi mengatakan seluruh kerinduannya pada Krishna yang sebenarnya adalah Ganesha. Sampai akhirnya Dewi Tulsi berkata padanya agar Krishna segera menikah dengannya. Hal ini membuat Ganesha sangat murka dan Dewi Tulsi telah merusak meditasinya. Dewi Tulsi masih melihat Ganesha adalah Krishna dan terus mengutarakan cintanya padanya. Dewi Tulsi terus mengutarakan lamarannya pada Krishna yang sebenarnya adalah Ganesha. Hal ini membuat Ganesha semakin murka dan berkata, "Wahai Dewi, Anda sendiri tidak bisa membedakan mana Krishna yang sebenarnya. Ini hanyalah ilusi Anda. Ilusi Anda terlalu berlebihan sehingga membuat Anda sulit mencapai tujuan Anda." Ganesha dengan tegas menolak lamaran Dewi Tulsi. Ganesha dengan tegas menyuruh Dewi Tulsi agar pergi dari sana sebelum ia mengutuknya. Dewi Tulsi merasa dihina dan dipermalukan. Ia merasa tidak pantas jika cintanya yang sederhana ditolak secara kasar. Karena telah menghina cintanya yang murni, Dewi Tulsi mengutuk Ganesha bahwa bukan hanya sekali, Ganesha akan menikah untuk yang kedua kalinya. Setelah ini, amarah Ganesha mencapai puncaknya. Efeknya bahkan membuat Dewi Tulsi terpental setelah memberikan kutukannya. Namun, ini juga adalah langkah awal Ganesha menuju pernikahannya.